Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiya bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah, taufik, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita dari tempat-tempat tinggal kita menuju masjid-masjid Allah. Tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada yang telah mencipta kita, kepada yang senantiasa memberikan rizki, kepada mematikan dan menghidupkan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah Ramadan, bulan perubahan. Sebuah ayat yang mungkin sering kita dengar di bulan Ramadan ini, sebab ia adalah merupakan ayat yang menjadi landasan dasar dari disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala menjelaskan hikmah dari disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang semakin takut kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa mengingat bahwa akan ada hari pembalasan setelah kematian. Karena itu, kalau kita bisa umpamakan bulan Ramadan, ibaratnya ia adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang mana orang-orang yang masuk di dalamnya, ia akan dilatih, ia akan dididik, dia akan dilatih agar terbiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ia akan dididik dengan kebiasaan-kebiasaannya orang-orang yang bertakwa. Karena itu datang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan sebab-sebab untuk orang beramal, berbuat ketaatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jikalau datang bulan Ramadan, kata Nabi, pintu-pintu surga akan dibuka, sebaliknya pintu neraka akan ditutup, dan para syaitan akan dibelenggu, akan diikat. Di antara penafsiran dari para ulama kita, makna hadis ini adalah bahwa bulan Ramadan Allah mudahkan, Allah buka sebanyak-banyaknya sebab-sebab untuk orang mau beramal, mau melakukan ketaatan. Sebaliknya di bulan Ramadan Allah minimalkan sebab-sebab orang berbuat kemaksiatan. Sebab syaitan yang sering menggoda manusia di bulan Ramadan ini, mereka dibelenggu sehingga tidak bisa leluasa.
Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tersebut, ini kita rasakan, kita saksikan bagaimana di bulan Ramadan ini kemaksiatan berkurang. Kemaksiatan yang hampir setiap hari kita lakukan, tapi pas masuk bulan Ramadan kita tahan. Demikian pula amal ketaatan yang sebelumnya jarang kita lakukan, masuk bulan Ramadan ternyata kita bisa melakukan amal ketaatan tersebut. Itu semua adalah merupakan keberkahan bulan Ramadan. Itu semua adalah merupakan tanda bahwa siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan Ramadan, itu adalah merupakan kesempatan baginya untuk berubah menjadi hamba yang semakin terbiasa dengan beragam amal ketaatan. Ada banyak amalan yang selama di bulan Ramadan ini kita akan dididik agar kita terbiasa dengannya, sebab amalan-amalan itu adalah amalan-amalan utama, amalan-amalan yang akan menjadi sebab kita kelak masuk ke dalam surganya Allah. Di antara amalan-amalan yang kita dilatih selama bulan Ramadan ini agar supaya kita terbiasa dengannya, yang mana mungkin sebelum bulan Ramadan amalan-amalan tersebut jarang kita lakukan atau kita anggap berat untuk melakukannya, tapi di bulan Ramadan ini kita dilatih agar terbiasa dengannya. Yang pertama adalah amalan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mungkin sebelum bulan Ramadan adalah amalan yang sangat jarang kita lakukan, sangat jarang kita menyentuh mushaf. Tapi lihat di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita, Allah gerakkan hati kita untuk memiliki perhatian kembali terhadap Al-Quran yang sebelumnya kita lalaikan. Maka melalui pendidikan di bulan Ramadan ini, kita berharap semoga setelah bulan Ramadan usai kita memiliki kebiasaan baru, yaitu tidaklah melewati suatu hari kecuali kita telah membaca Al-Quran. Sebab Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menganjurkan kepada umatnya akan hal ini, Iqra'ul Quran fi kulli syahrin, khatamkan membaca Al-Quran sebulan sekali. Artinya seorang muslim itu hendaknya dalam setiap hari harus ada yang dia hafal, harus ada yang dia baca, harus ada yang dia baca dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang kedua adalah salat berjamaah di masjid. Amalan ini pun mungkin sebelum Ramadan sangat jarang kita lakukan. Mungkin kita lebih senang melakukan salat di rumah-rumah kita. Tapi di bulan Ramadan ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk kita langkahkan ke masjid, untuk kita beribadah di rumah, dari rumah-rumah Allah. Sebab tentunya salat berjamaah yang dilakukan di masjid utamanya akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita melakukan salat yang kita lakukan sendirian di rumah. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah selisihnya dengan salat sendirian itu 27 derajat. Maka kita berharap selepas bulan Ramadan kita memiliki kebiasaan baru, yaitu senang beribadah di masjid, senang untuk meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebab salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi kelak di hari kiamat adalah, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa merindukan untuk bisa beribadah di masjid. Kemudian amalan yang ketiga adalah berpuasa. Amalan puasa mungkin sebelum Ramadan jarang kita lakukan. Saat bulan Ramadan tiba, kita dilatih oleh Allah, kita dibiasakan oleh Allah, kita dipahamkan oleh Allah bahwa ternyata
puasa yang menurut kita sebelumnya berat untuk kita lakukan, tapi ternyata puasa itu ringan. Maka melalui pendidikan di bulan Ramadan, kita berharap selepas Ramadan kita memiliki kebiasaan baru, yaitu menjadi hamba yang senang untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian amalan yang keempat adalah amalan qiyamul lail, salat malam. Salat malam, apakah penamaannya salat tahajud, salat witir, qiyamul lail, itu semua adalah merupakan kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Biasakan, rutinkan kalian melakukan salat malam, karena itu adalah merupakan kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Di bulan Ramadan ini kita dibiasakan agar supaya kita terbiasa dengan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah qiyamul lail, ibadah salat malam. Sebab salat tarawih yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, yang dilakukan sehabis melakukan salat isya, itu adalah penamaan lain untuk salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka selepas Ramadan kita berharap semoga kebiasaan kita setiap malam di bulan Ramadan, yaitu melakukan salat tarawih, bisa kembali berlanjut di bulan-bulan lain. Sebab sekali lagi orang-orang saleh sebelum kita jamaah, mereka punya kebiasaan, mereka punya rutinitas, yaitu melakukan qiyamul lail, salat malam. Walaupun mungkin dari sisi rakaat jumlahnya lebih sedikit, tapi yang jelas ketika sebuah amalan kita rutinkan walaupun itu sedikit, itu tentunya lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ila Allah madama sahibuhu wa in qal. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, walaupun amalan itu amalan yang sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu amalan bersedekah, berbagi. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi hamba yang senang berbagi kepada orang lain. Di bulan Ramadan ini kita dilatih, dibiasakan agar supaya kita senang memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Dan kita saksikan sendiri bagaimana di bulan Ramadan ini Allah gerakan, Allah mudahkan hati kita untuk bisa memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Bahkan kadang di setiap kali kita memberikan sesuatu, apakah dalam bentuk makanan, kita ingin agar supaya makanan yang kita berikan kepada orang lain itu yang paling istimewa. Itu semua adalah merupakan pendidikan di bulan Ramadan, agar supaya selepas Ramadan kita memiliki kebiasaan baru, yaitu senang berbagi. Dan Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jagalah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan berbagi sepotong kurma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mendatangkan keberkahan kepada kita semua, sebagai bulan yang akan merubah kebiasaan kita menjadi yang lebih baik lagi, bulan yang kita harapkan mampu merubah kehidupan kita yang sebelumnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan amal ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, salah satu dari ulama tafsir, ketika beliau menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kata beliau, fa innal karim qad ajra adatahu biqaramihi fa innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah memberlakukan bahwa barang siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan tertentu, maka dia akan diwafatkan di atas kebiasaannya tersebut. Artinya, apa yang menentukan akhir kehidupan kita, yang menentukan kehidupan kita diakhiri dengan husnul khatimah atau sul khatimah, itu ditentukan dengan kebiasaan hidup kita sekarang ini. Orang yang terbiasa dengan kebiasaan baik, maka kemungkinan besar ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebiasaan yang baik tersebut. Tapi sebaliknya, siapa yang dalam hidupnya terbiasa dengan amalan-amalan kejelekan, maka jangan salahkan ketika nyawa dicabut dalam keadaan dia sedang melakukan kejelekan, wal a'yadu billah. Karena itu kita berharap semoga bulan Ramadan ini mampu merubah kebiasaan jelek kita, agar supaya nanti setelah Ramadan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu kebiasaan-kebiasaannya orang yang bertakwa. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas keadaan yang sebenar-benarnya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lamu rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin baba fihi bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi thumma thalatha bikum ayyuhal mu'minun wa qala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istaqimu sufufakum, luruskan rapatkan suf. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.